Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Ahsan dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesehatan, diangkat dari segala penyakit dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik para pemirsa, hari ini sangat spesial, kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu mengenai pecah pembuluh darah otak. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat membahas mengenai cedera otak, yang mana salah satu komplikasinya atau salah satu dampaknya adalah bisa mengalami pecah pembuluh darah yang ada pada otak kita. Nah, ini ternyata kasusnya juga sangat sering dijumpai nih ya di IGD. Banyak sekali pasien yang datang dengan keluhan yang mengarah ke pecah pembuluh darah di otak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata benar ditemukan adanya perdarahan pada otak. Nah, ini yang paling sering bisa dari adanya cedera kepala karena suatu benturan, bisa juga karena adanya stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, ini biasanya karena tekanan darah yang terlalu tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol. Dan juga ada penyebab-penyebab yang lain, nanti akan kita bahas secara tuntas apa saja bahayanya dari pecah pembuluh darah di otak dan apa penanganan yang dapat kita berikan untuk bisa menyelamatkan pasien bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kita, yaitu beliau Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Bedah Saraf. Assalamualaikum Dr. Dirga. Waalaikumsalam. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sama-sama. dok. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu kita sudah sempat membahas mengenai cedera otak ya dok ya? Iya. Dimana ternyata penyebabnya sangat banyak dan juga dampaknya juga sangat banyak. Bisa mengalami edem cerebri atau pembengkakan pada otak, bisa mengalami kontusio cerebri, ya, kemudian bisa juga terjadi pecah pembuluh darah pada otak ya dok ya? Iya. Nah, hari ini lebih spesifik lagi nih dok, akan kita bahas yang tentang pecahnya pembuluh darah pada otak ya dok ya, atau ruptur pembuluh darah otak. Jadi sebenarnya bagaimana sih dok kok bisa terjadi pembuluh darah yang ada di otak kita ini mengalami pecah atau ruptur dok? Ya. Jadi intinya kalau adanya pecah pembuluh darah pada otak sebenarnya banyak faktor risiko ya. Jadi untuk yang pertama tadi misalnya akibat suatu benturan atau trauma itu bisa mengalami pecahnya atau robeknya pembuluh darah di otak. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kondisi dari pembuluh darah itu sendiri yang ada di otak, karena pembuluh darah yang ada di otak itu dia bisa mengalami gangguan atau misalnya akibat kondisi penyakit misalnya degeneratif ya, diabetes atau mungkin ada hipertensi, itu dia bisa mengakibatkan adanya gangguan atau perubahan pada dinding pembuluh darah pada otak. Sehingga misalnya kita ambil contoh pada kasus hipertensi, itu dia bisa mengakibatkan karena dia tekanannya itu dia tinggi, itu dia bisa mengakibatkan peregangan pada pembuluh darah yang ada di otak, dan juga di samping dengan faktor risiko yang lain, itu dia bisa mengakibatkan dinding pembuluh darahnya itu menjadi rentan, sehingga dia bisa mengalami pecah atau ruptur ya dari pembuluh darah pada otak. Kemudian di samping itu juga ada kondisi yang lain yang kita sebut sebagai malformasi vaskuler atau kelainan anatomi pada pembuluh darah di otak. Misalnya pada kasus aneurisma, kemudian itu kalau aneurisma itu adalah suatu kantong, jadi terbentuk suatu kantong pada dinding pembuluh darah. Kemudian juga bisa akibat adanya suatu AVM, arteriovenosus malformation, atau malformasi dari arterius dan venous ya, sehingga dia terjadi sambungan yang tidak normal dan itu biasanya rentan untuk jadi pecah atau ruptur tadi. Kemudian ada kelainan-kelainan anatomi dari pembuluh darah yang lain, misalnya dura AV fistel dan sebagainya, itu pun juga tentunya bisa beresiko terjadinya tadi pecah pembuluh darah. Tapi yang paling sering memang saat ini yang paling sering terjadi yaitu adalah stroke perdarahan ya, yang kita kenal dengan stroke perdarahan. Nah, itu akibat biasanya paling penting adalah faktor risikonya itu adalah hipertensi. Itu yang seringkali tidak terkontrol dan biasanya pada usia-usia yang relatif sudah tua memang. Karena memang terjadi kondisi perubahan pada dinding pembuluh darahnya, di samping juga dengan adanya
tadi hipertensi yang tidak terkontrol. Ini Baik. tuh. Jadi memang faktor risiko yang paling sering ini adalah cedera pada kepala, kemudian yang kedua adalah hipertensi ya dok ya. Ya. Jadi harus sangat berhati-hati sekali pada pemirsa di rumah yang memiliki tekanan darah tinggi, harus selalu terkontrol, jangan sampai terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau yang tadi AVM itu berarti kelainan kongenital ya dok ya? Ya, bukan kongenital, tapi ada terjadinya suatu pembentukan sehingga dia terjadi kelainan pada anatomi atau kondisi pembuluh darahnya itu tadi. Oke. Jadi ada persambungan yang seharusnya dia tidak ada antara pembuluh darah arterial dan vena ya, Ya. sehingga dia terbentuk suatu anyaman. Oh, Nah, tadi ya. sehingga mengakibatkan kondisi dinding pembuluh darahnya itu dia pun juga bisa rapuh sehingga bisa mudah pecah. Oke. Seperti itu. Ternyata sangat banyak sekali penyebabnya dan artinya juga bisa menyerang segala usia ya dok Ya, ya? bisa. Baik. Kemudian nih dok, setelah terjadinya pecah pembuluh darah pada otak, tentu saja sangat berbahaya ya dok ya. Yang Ya. namanya pembuluh darah ketika pecah dimanapun pasti dampaknya sangat berbahaya, apalagi ini adalah pembuluh darah yang ada di otak, yang mana organ yang sangat vital. Nah ini kira-kira gejala awal yang terjadi ketika adanya pecah pembuluh darah di otak ini biasanya apa dok? Ya. Jadi yang perlu dipahami karena adanya suatu pembuluh darah yang pecah, itu otomatis ada darah yang sebelumnya berada di dalam pembuluh darah itu dia keluar. Nah, itu akan mengakibatkan adanya suatu efek massa. Ya, jadi adanya suatu efek massa sehingga apabila pendarahan yang terjadi itu dia banyak, volume pendarahannya itu dia semakin banyak, itu akan mengakibatkan efek massa yang semakin besar. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi semakin tinggi efek massa yang ditimbulkan, itu dia bisa mengakibatkan tanda-tanda namanya peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Ya. Nah, tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial salah satunya adalah nyeri kepala. Jadi kalau ada tiba-tiba keluhan mengalami nyeri kepala yang hebat dan mendadak, terus kemudian adanya suatu defisit neurologis. Jadi misalnya ada kelemahan anggota gerak satu sisi, atau mungkin ada gangguan bicara atau pelo, terus kemudian ada keluhan yang lain, kemudian di samping itu juga bisa muncul kejang, itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pecah pembuluh darah di otak atau stroke perdarahan tadi. Cuma yang paling kita takutkan adalah adanya penurunan kesadaran. Nah, Itu yang paling kita berbahaya takutkan, ya. sehingga biasanya kalau dia sudah terjadi penurunan kesadaran, itu biasanya akibat volume perdarahan yang semakin membesar. Oke. Ya. Karena yang kalau volume perdarahan dia semakin besar, akibatnya adalah dia dapat mengganggu perfusi darah ke otak secara keseluruhan, sehingga fungsi otak pun dia juga akan terganggu. Nah, makanya bisa terjadi penurunan kesadaran. Baik. Tapi kalau gejala awal ini biasanya tadi nyeri kepala ya dok ya? Ya, bisa paling awal biasanya nyeri kepala yang mendadak dan akut ya. Beda dengan nyeri kepala yang biasanya ini sifatnya dia mendadak, kemudian dia juga secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba langsung kesakitan, bahkan bisa sampai tadi tiba-tiba kok diajak komunikasi tidak nyambung atau dipanggil tidak nyaut ya, sehingga seringkali ditemukan biasanya sudah tidak berespon lagi. Itu yang Jadi memang harus segera ditangani. segera ya, dok ya? ditangani. Mual muntah juga bisa ya dok Ya, ya? ada mual muntah, nyeri kepala, mual muntah atau muntah yang profus biasanya. Kemudian tadi juga bisa terjadi penurunan kesadaran dan juga kejang dan defisit neurologis. Ya, baik. Terutama nih gejalanya mendadak ya dok ya, Ya, biasanya. mendadak. Jadi para pemirsa di rumah jika mengalami gejala seperti tadi dikatakan, terutama nyeri kepala, kemudian mual muntah yang berlebihan ya, apalagi gejalanya tiba-tiba, kemudian juga kejang dan penurunan kesadaran yang tiba-tiba, sebelumnya ini tidak ada keluhan apa-apa, masih bisa sehat, diajak komunikasi, kok tiba-tiba ada gejala yang mendadak. Nah ini harus segera memeriksakan diri ke dokter, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, apalagi ini adalah tanda-tanda bila ada peningkatan tekanan intrakranial tadi ya dok ya, Ya. yang mana ini adalah tekanan yang ada di dalam tempurung kepala kita. Nah ini bila terjadi perdarahan pasti gejalanya akan sangat luar biasa dan dampaknya juga akan sangat luar biasa. Ya. Kemudian tentu saja untuk pecah pembuluh darah di otak ini kan ada beberapa macam ya dok ya. Ada beberapa macam. Ini kira-kira ada apa saja dok penyakit-penyakit dari pecah pembuluh darah di otak ini? Ya. Jadi kalau untuk pecah pembuluh darah itu bisa terjadi namanya intracerebral hemorrhage ya. Jadi pecahnya pembuluh darah pada parenkim otak. Ya. Itu biasanya tadi ada peningkatan TIK,
Jadi hampir semua perdarahan pasti mengakibatkan peningkatan TIK, Ya. tapi tergantung dari volumenya memang. Kemudian yang khas spesifik itu bila terjadi namanya subarachnoid hemorrhage. Jadi SAH, atau yang kita kenal dengan SAH ya, itu biasanya ada keluhan kaku kuduk. Jadi kalau misalnya ada kaku kuduk, leher dilakukan pemeriksaan itu dia kaku, kemudian ada tanda-tanda rangsang meningialnya dia positif. Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada pasien tersebut, bisa terjadi namanya SAH atau subarachnoid hemorrhage. Ya. Nah, kalau untuk yang subarachnoid hemorrhage ini biasanya diakibatkan oleh adanya aneurisma. Nah, itu yang seringkali mungkin ini ya agak diabaikan, Tidak disadari ya. tidak disadari. Mungkin keluhannya nyeri kepalanya memang berat, tapi di samping itu juga ada tanda-tanda kaku kuduk ya, atau tanda-tanda rangsang meningial. Nah, itu yang Mirip-mirip dengan meningitis ya dok ya? ya hampir mirip dengan meningitis ya, atau meningial C-nya positif. Cuma pada kasus SAH ini yang kita khawatirkan adalah komplikasinya sebenarnya. Karena pada kasus SAH, apabila ada pecah pada pembuluh darah akibat aneurisma tadi, bisa mengakibatkan yang namanya vasospasme. Jadi vasospasme itu ada kekakuan dari pembuluh darah besar ya, yang ada di daerah basal. Jadi kalau aneurisma itu biasanya lokasinya di pembuluh darah utama yang besar di otak. Pembuluh darah besar ya dok ya? Dan itu biasanya kalau dia terjadi pecah di situ, akan dilepaskan mediator-mediator inflamasi sehingga dia mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi konstriksi juga, dan selain itu juga kaku. Makanya dia mengalami penyempitan, tapi habis itu dia tidak bisa buat sulit untuk dilatasi lagi. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya iskemik atau aliran darah yang menuju ke otak juga terganggu. Nah, itu yang paling kita takutkan dan bisa mengakibatkan kondisinya tiba-tiba menurun. Itu pun seringkali terjadi. Iya. Itu yang membedakan dengan misalnya pada kasus ICH atau pada kasus ada perdarahan yang lain namanya IVH ya, atau intraventricular hemorrhage. Itu adanya perdarahan pada saluran cairan otak. Jadi ruang di otak yang diisi oleh cairan otak ya. Nah, itu kalau misalnya terdapat IVH, itu dia dapat mengakibatkan penyumbatan pada saluran cairan otak sehingga mengakibatkan hidrosefalus, atau yang hidrosefalus yaitu adalah penumpukan cairan otak yang berlebihan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan tadi tanda-tanda peningkatan TIK, sehingga nanti juga harus dilakukan penanganan segera. Baik. Gini tuh. Jadi pada periksa di rumah nih, hidrosefalus ini bukan hanya terjadi pada anak-anak ya dok ya. Ini juga bisa terjadi adanya pecah pembuluh darah di otak yang menyebabkan hidrosefalus karena penyebab-penyebab yang sudah disebutkan tadi, yang pastinya ternyata bermacam-macam, berbeda lokasi, berbeda volume perdarahan, tentu saja juga dampaknya berbeda-beda dan penanganannya juga pastinya berbeda. Dan untuk membedakan satu sama lain tentu saja juga membutuhkan pemeriksaan yang lebih spesifik ya dok ya. Kira-kira pemeriksaan apa dok yang bisa dilakukan untuk membedakan satu sama lain yang tadi dok? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan, karena ini adalah suatu kondisi kegawatan ya, itu yang dilakukan adalah CT scan ya. CT scan otak atau CT scan kepala. Sebenarnya bisa dilakukan juga MRI. Cuma kalau untuk MRI karena membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga lebih kalau pada kasus-kasus kegawatan atau fase yang akut itu kita melakukan CT scan karena bisa dilakukan secara cepat dan hasilnya pun juga relatif lebih cepat untuk penanganan yang lebih cepat. Penanganannya. Ini tuh. Baik, berarti juga bila para pemirsa ini mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh tadi, lebih baik bisa segera ke rumah sakit yang tersedia fasilitas CT scan. Nah, ini yang paling penting. Dan kebetulan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang juga sudah tersedia CT scan ya, sehingga bisa diperiksa dengan lebih tepat dan penanganannya pun juga lebih cepat dan tepat ya dok ya. Baik dok. Kemudian nih dok, selanjutnya setelah dilakukan diagnosis pastinya juga memerlukan penanganan yang cepat supaya dampaknya tidak semakin luas ya dok ya. Jadi kira-kira penanganan apa yang bisa dilakukan nih, terutama mungkin juga sejawat yang ada di IGD yang pertama kali mendapatkan kasus perdarahan pada otak ini, kira-kira seperti apa dok penanganannya dok? Jadi yang perlu kita perhatikan ya bagi teman-teman di IGD atau mungkin tenaga medis ya, kalau menjumpai kasus atau dengan gejala akibat perdarahan pada otak, yang perlu kita evaluasi adalah klinisnya. Jadi kondisi klinis pasien, apakah ada penurunan kesadaran, itu yang pertama. Terus yang kedua,
tadi tanda-tanda peningkatan TIK, ada nyeri kepala ada atau tidak, muntah ada atau tidak, terus kemudian ada tidaknya lateralisasi atau tanda-tanda herniasi ya, herniasi pada otak. Karena kalau misalnya pada kasus perdarahan pada otak, itu kalau dia sudah terjadi herniasi pada otak, itu harus segera dilakukan operasi segera. Jadi nanti selain itu, kita juga melihat dari gambaran CT scan-nya. Jadi setelah dilakukan CT scan, nanti kita bisa mengevaluasi volume perdarahannya berapa, kemudian ada tidaknya efek masanya, dan juga kita bisa menilai tadi jenis perdarahan, apakah perdarahannya adalah ICH atau mungkin IVH atau bahkan juga bisa terjadi namanya SDH atau subdural hemorrhage. Nah, kemudian kita juga bisa menilai apakah ada kemungkinan penyebab akibat aneurisma atau AVM atau tidak. Ya. Sehingga nanti itu pun juga tentunya penanganannya pun juga lebih komprehensif ya kalau ada aneurisma atau mungkin ada AVM, itu pun tentunya juga akan beda untuk penanganannya. Ya, dan seperti itu. Tentunya memerlukan penanganan yang segera di IGD, kemudian Ya. bila sudah ditemukan, segera dirujuk ke dokter spesialis bedah saraf yang lebih spesifik lagi. Begitu ya dok ya? Ya. Kemudian nih dok, tentu saja tidak semua kasus pecah pembuluh darah ini dioperasi ya dok ya? Ya. Tergantung juga dari volumenya ya dok ya? Ya. Jadi tadi ada dari klinis ya, kesadaran, kemudian juga yang paling penting adalah tadi dari volumenya. Volume perdarahan dan efek massa yang diakibatkan ada atau tidaknya. Jadi kalau misalnya volume perdarahannya minimal dan juga tidak ada efek massa, maka kita tidak perlu untuk melakukan tindakan operasi. Jadi cukup kita lakukan observasi secara berkala. Tapi kalau misalnya dari CT scan kita bisa melihat ada volumenya itu dia besar ya, lebih dari misalnya 40 cc atau 50 cc dan juga sudah ada efek massa. Nah, itu yang harus kita lakukan tindakan segera. Karena kalau misalnya ditunda-tunda, semakin lama ditunda, tentunya outcome-nya atau pasca operasinya pun akan berbeda. Ya, bisa semakin memburuk kondisinya. Dan apabila kondisinya dia sudah memburuk sebelum dilakukan tindakan operasi, tentunya pun juga akan berbeda apabila kondisinya masih bagus kesadarannya. Sehingga nanti tentunya juga salah satu yang berpengaruh terhadap outcome atau hasil pasca operasi itu adalah kondisi pasien sebelum dilakukan operasi. Karena ini juga termasuk operasi besar, ya. Tentu juga persiapannya harus sangat-sangat matang ya dok ya. Ya. Dan ini ternyata tidak semua kasus pecah pembuluh darah di otak ini harus dioperasi ya, tetapi tentunya yang lebih tahu adalah dokter yang menangani apakah perlu dioperasi atau tidak, dan bila mana perlu dioperasi ini memang harus segera dilakukan agar dampaknya tidak semakin parah ya dok ya. Ya. Nah, ini kira-kira dampaknya seperti apa dok bila tidak segera dilakukan penanganan dok? Ya, jadi kalau misalnya memang sudah indikasi dilakukan tindakan operasi, itu kan yang terjadi adalah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi kalau dia tekanan intrakranialnya semakin tinggi, dia akan menekan struktur yang ada di sekitarnya. Yang terjadi adalah adanya gangguan aliran darah yang menuju ke otak. Jadi perfusi darah ke otak, jaringan otak itu pun bisa terganggu. Nah, itu yang bila dibiarkan semakin lama, jaringan otak dia mengalami gangguan dalam mendapatkan suplai darahnya, itu pun juga dapat mengakibatkan kerusakan pada otak. Nah, kalau misalnya kerusakannya sudah permanen atau semakin rusak pembuluh darah, struktur yang otak yang ada di sekitar dari pembuluh darah itu, atau mungkin struktur jaringan otak yang lain, itu pun tentunya juga lebih sulit untuk disembuhkan ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk jaringan saraf atau sel-sel saraf ya, itu apabila sudah rusak itu tentunya akan semakin sulit bila dibandingkan dengan jaringan yang lain, misalnya kulit atau mungkin otot, tulang, itu pun juga akan berbeda. Jadi kalau lebih sulit ya dok ya. Sel-sel saraf itu akan lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan jaringan yang lain. Apalagi pada usia tua, itu yang kita kenal dengan ini ya, stem cell yang khusus untuk saraf atau neuronal stem cell ya. Itu pada usia tua dia semakin lama akan semakin sedikit jumlahnya, karena dia semakin lama dia sering digunakan untuk regenerasi dari sel-sel saraf yang rusak. Sejak muda digunakan untuk regenerasi. Sejak muda, sejak anak-anak sampai dia dewasa semakin sering digunakan, sehingga kalau
pada usia-usia dewasa tua atau usia lansia ya, usia tua, itu akan semakin sulit untuk disembuhkan, Regenerasi, untuk mengalami regenerasi. Dan gejalanya akan semakin permanen atau menetap ya dok. Iya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan stroke, bila mana tidak segera ditangani, gejalanya akan semakin parah, dan bila terlambat sedikit, gejalanya bisa terjadi permanen, semakin Iya. sulit jaringan otak kita untuk beregenerasi, dan tentu saja kesembuhannya menjadi lebih sulit. Dan tentunya kalau misalnya tadi ya tidak ditangani segera, kalau dia ada peningkatan TIK yang akut, Ya. itu dia dapat mengakibatkan kematian juga. Jadi itu yang harus perhatikan. Kalau dia sudah mengalami penurunan kesadaran, semakin lama tidak merespon, dikasih nyeri, dipanggil-panggil dia tidak ada respon, apalagi dikasih nyeri juga tidak ada respon, itu tandanya berarti semakin memburuk kondisinya. Oke. Jadi harus segera dilakukan tindakan segera. Baik, jadi memang sangat kita kejar-kejaran dengan waktu ya, Iya. harus segera diberikan penanganan supaya dampaknya tidak semakin buruk. Nah, dari tadi dikatakan istilah peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Mungkin para pemirsa di rumah nih masih banyak yang belum tahu dan penasaran dok. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan intrakranial itu dok? Oke, jadi kalau untuk di dalam tulang kepala kita, itu kan ada komponen-komponen penyusun utama ya. Yang pertama jelas adalah otak. Ya, kemudian yang kedua itu adalah cairan otak. Yang ketiga itu adalah darah dalam pembuluh darah di otak. Nah, untuk normalnya tekanan intrakranial yang berada di dalam tulang kepala itu kan ada nilai normalnya ya. Itu pada dewasa yaitu sekitar 7 sampai 15 mm hidrogium atau air raksa. Nah, apabila ada salah satu komponen ini yang mengalami penambahan atau misalnya tadi ya ada perdarahan atau mungkin ada tumor pada tumor otak, itu dapat mengakibatkan tekanan yang ada di dalam intrakranial atau di dalam tulang kepala itu meningkat. Nah, pada kasus yang akut, pada stroke ya, karena dia terjadi perdarahan, itu kan dia fasenya akut ya. Jadi dia ada perdarahan yang keluar dari pembuluh darah. Nah, itu otak juga mengalami keterbatasan untuk melakukan kompensasi. Jadi autoregulasi namanya. Kalau misalnya pada kasus yang kronis, itu karena dia terjadinya pelan-pelan, misalnya pada kasus tumor otak, itu kan otak masih punya kemampuan buat kompensasi yang lebih lama ya, dibandingkan dengan fase yang akut. Nah, kalau pada fase yang akut, kompensasi yang dilakukan oleh otak pun juga terbatas. Nah, itu tentunya misalnya terjadi perdarahan, misalnya volumenya sekitar 50 cc, itu pun sudah terjadi namanya fase dekompensasi. Jadi otak sudah tidak mampu untuk menahan lagi gitu ya dok ya? Ya, untuk mengkompensasi. Jadi kompensasi yang dilakukan oleh otak itu salah satunya adalah tadi cairan otak itu akan dikurangi produksinya, dan juga untuk penyerapannya juga akan ditingkatkan sehingga dapat mengurangi tadi jumlah yang berada di dalam intrakranial. Kemudian kalau untuk darah, untuk pembuluh darah yang berada di vena atau pembuluh darah balik ya, itu juga akan ditingkatkan untuk dia bisa segera kembali ke jantung, sehingga jumlah pembuluh darah yang ada di jumlah darah yang ada di intrakranial itu pun juga bisa dikurangi. Jadi sebagai kompensasi akibat peningkatan tekanan intrakranial tadi. Karena kalau dia terjadi peningkatan tekanan intrakranial, yang terjadi adalah tadi adanya suatu gangguan perfungsi darah ke jaringan otak secara keseluruhan. Makanya fungsi otak pun juga bisa terganggu. Baik. Ini apalagi karena tempurung kepala kita ini kan adalah struktur yang padat ya dok ya. Jadi ketika ada penambahan volume pasti akan terjadi penekanan, dan struktur yang paling lunak di dalam tempurung kepala kita ini adalah otak. Jadi ketika ada penambahan volume, yang akan tertekan adalah jaringan otak terlebih dahulu. Begitu ya dok ya? Ya. Baik nih dok, terakhir dok, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sekalian ini terkait dengan pencegahan ataupun penanganan awal yang bisa diberikan ketika terjadi pecah pembuluh darah yang ada di otak dok? Dok. Ya, jadi mungkin bagi pasien atau seseorang yang memiliki faktor risiko ya, tadi misalnya sudah punya risiko hipertensi atau mungkin juga faktor risiko diabetes dan sebagainya, itu harus lebih waspada ya. Jadi sering untuk memeriksakan atau medical check up dan juga mengontrol tadi tensinya. Jadi jangan sampai, terutama tadi masalah hipertensi, itu jangan sampai
tidak terkontrol ya, karena kalau yang namanya dia hipertensi itu harus rutin minum obat, karena kalau dia terputus atau tidak rutin minum obat, itu tensinya tidak terkontrol, itu yang bisa berbahaya, bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan pada otak. Jadi harus rutin untuk medical check up atau kontrol ya. Kemudian kalau untuk yang penyebab yang lain, misalnya ada kelainan anatomi pembuluh darah di otak, itu pun tentunya juga memang sulit untuk diprediksi ya memang. Cuma kalau misalnya ada kelainan pembuluh darah pada otak, biasanya pun juga akan menimbulkan gejala peningkatan TIK juga biasanya. Meskipun tidak terlalu berat ya kalau dia belum pecah, tapi kalau sudah ada gejala atau gangguan sering nyeri kepala atau ada defisit neurologis, ya itu harus segera diperiksakan. Ya. Terus kemudian untuk penanganan, semakin cepat dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, apalagi bagi kasus yang membutuhkan tindakan operasi atau sudah indikasi dilakukan tindakan operasi, ya segera untuk dilakukan penanganan atau dirujuk ke tempat yang memiliki fasilitas untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, karena kalau semakin lama ditunda, outcome-nya akan semakin jelek. Ya, jadi apalagi juga dapat mengakibatkan kematian. Itu yang harus waspadai. Jadi harus segera dilakukan assessment, dilakukan diagnostik, dan kalau memang membutuhkan tindakan operasi harus segera dilakukan penanganan. Ini tuh. Ya, baik para pemirsa sekalian, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini ya, bahwa ternyata pembuluh darah yang ada di otak ini sangat rawan sekali untuk terjadi pecah atau ruptur, dan bila sudah terjadi pecah, tentu saja dampaknya akan sangat berbahaya. Nah, ini faktor risiko yang harus diperhatikan. Yang paling utama tadi ya, yaitu adalah tekanan darah yang tinggi. Jadi para pemirsa memiliki faktor risiko hipertensi benar-benar harus rajin kontrol dan rajin minum obat ya. Kemudian bisa juga karena adanya cedera kepala ataupun adanya kelainan struktur pembuluh darah yang ada di otak ya. Dan yang harus diperhatikan bila ada gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial atau gejala-gejala awal yang terjadi seperti nyeri kepala, kemudian muntah yang berlebihan ya, apalagi sampai timbul kejang dan penurunan kesadaran yang sifatnya mendadak, harus segera diperiksakan diri ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan sehingga bisa diberikan pemeriksaan yang lebih tepat dan penanganan yang lebih tepat, karena dengan memberikan penanganan yang lebih cepat tentu saja outcome-nya atau hasilnya juga lebih baik dan tidak menjadi lebih parah ya. Baik para pemirsa, sebelumnya saya ingin ucapkan dulu terima kasih kepada Dr. Dirga atas waktunya sudah diberikan pada hari ini ya. Tentu saja sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan ya. Baik para pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa untuk terus saksikan Rehat Ruang Sehat di channel Hospital TV Sultan Agung dan juga di channel YouTube kami di channel RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi supaya tidak tertinggal video-video kami yang tentu saja sangat bermanfaat yang lainnya. Saya Dr. Panji Aksan serta semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.